Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas sosial linguistik. Kali ini kita akan coba bahas terkait dengan materi interferensi dan integrasi dalam kajian ilmu bahasa. Sebelumnya saya akan coba menjelaskan sedikit tentang apa itu interferensi, lalu kemudian apa itu integrasi. Interferensi itu dikenalkan istilah itu awalnya oleh Weinreich. Nah, dalam hal ini interferensi adalah kajian terkait dengan kekeliruan yang terjadi sebagai sebuah akibat terbawanya bahasa ibu atau kebiasaan-kebiasaan ujaran bahasa ibu yang kemudian dibawa ke dalam bahasa sasaran atau bahasa kedua. Nah, Nababan juga menjelaskan bahwa interferensi adalah sebuah kekeliruan yang diakibatkan adanya kebiasaan yang terbawa dari ujaran atau pengucapan bahasa ibu dalam berkomunikasi terbawa ke dalam bahasa sasaran atau bahasa kedua. Nah, yang tadi saya jelaskan bahwa interferensi juga merupakan istilah yang dibawa oleh Weinreich yang menyebutkan bahwa adanya persentuhan satu unsur bahasa dengan bahasa lainnya yang dilakukan oleh penutur, tapi biasanya ini terjadi oleh penutur yang bilingual dan multilingual. Biasanya terjadi seperti itu. Nah, itu terkait dengan definisi interferensi. Nah, di bawah ini ada beberapa jenis-jenis interferensi, antara lain ada yang disebut dengan interferensi morfologis, ada interferensi fonologis, ada interferensi sintaksis, ada interferensi semantik atau tata makna, dan juga ada yang disebut dengan interferensi intonasi. Interferensi dalam semantik atau interferensi tata makna juga dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah interferensi perluasan makna atau dikenal dengan istilah expansive interference. Lalu kemudian yang kedua interferensi penambahan makna yang disebut dengan additive interference, dan yang ketiga adalah interferensi penggantian makna atau replacive interference. Nah, sedangkan pengertian dari integrasi adalah penggunaan unsur bahasa lain secara sistematis. Nah, seolah-olah merupakan bagian dari suatu bahasa tanpa disadari oleh pemakainya. Jadi si penutur dalam hal ini menggunakan bahasa dari unsur bahasa lain lalu kemudian digunakan dalam bahasa sasaran yang tidak disadari tapi secara sistematis. Nah, Tridul Laksana menjelaskan salah satu proses integrasi adalah peminjaman satu kata dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Jadi meminjam istilah bahasa atau kata dalam bahasa lain ke dalam bahasa yang sedang digunakan atau ke dalam bahasa lainnya. Nah, penyerapan unsur asing bukan hanya melalui dalam kajian ilmu bahasa ada yang disebut dengan kata serapan, tapi penyerapan kata asing itu juga bukan hanya disertai dengan penyesuaian lafal dan ejaan, tetapi dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama adalah penerjemahan secara langsung dan yang kedua adalah penerjemahan secara konsep. Jadi ada yang disebut penerjemahan langsung, ada yang disebut dengan penerjemahan konsep. Ini dalam penyerapan kata asing lalu kemudian digunakan ke dalam bahasa sasaran atau bahasa yang digunakan. Nah, jadi interferensi dan integrasi itu timbul sebagai akibat kontak bahasa. Jadi ada interferensi dan integrasi itu muncul karena adanya kontak bahasa antara bahasa satu dengan bahasa lainnya. Dan ini biasanya terjadi pada penutur yang bilingual dan multilingual. Disebut sebagai kontak bahasa, yakni pemakaian satu bahasa di dalam bahasa sasaran atau sebaliknya yang terjadi pada seorang penutur. Nah, itu terkait dengan materi interferensi dan integrasi. Adapun hal-hal yang belum dipahami dalam video ini bisa teman-teman tanyakan di komen di bawah ini. Nanti kita akan coba diskusikan melalui komentar-komentar di bawah. Dan jangan lupa teman-teman membaca beberapa referensi, baik itu dari artikel, dari buku-buku teori tentang sosiolinguistik yang mengkaji tentang interferensi dan integrasi untuk lebih memahami terkait dengan interferensi dan integrasi. Apalagi kajian interferensi dan integrasi bukan hanya dikaji untuk kita memahami adanya penutur bilingual orang Indonesia yang menuturkan bahasa lain, tapi juga kita mengkaji bagaimana kajian interferensi dan integrasi bisa dimasukkan ke dalam kajian bahasa dan sastra Arab. Itu saja. Ada beberapa hal yang perlu ditanyakan, silakan ditinggalkan dalam komen di bawah ini ya.
Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.